Assalamualaikum, balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Kegiatan ibu rumah tangga dengan 2 orang anak perempuan, Masya Allah. Di video kali ini aku mau beberes kontrakan ya teman-teman. Yuk temenin aku, tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip. Oh ini aku lagi nyapu di bagian depan TV di pagi hari ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di pagi hari ini tanpa ada mainan yang berserakan, jadi aku nyapunya itu lebih leluasa karena anak aku ini belum mainan ya teman-teman. Jadi mainannya masih tertata rapi di pojokan situ. Sebenarnya kemarin-kemarin itu mainannya itu aku taruh di kamar belakang, cuma karena emang udah lebih sering dimainin, jadi sama aku ditaruh di pojokan situ ya teman-teman. Dan ini lanjut aku nyapu ke bagian depan sini, cuma emang langsung aku serok ya teman-teman, karena untuk ke bagian depan itu biasanya aku langsung kedepanin kalau misalkan aku lagi pengen kedepanin, karena debunya itu nggak terlalu banyak. Dan di sini lanjut ke bagian depan aku mau sapu-sapu. Kalian bisa lihat juga ini tuh ada sendal, terus juga sepatu pak suami yang berserakan di mana-mana. Ini aku mau taruh-taruhin, cuma enggak yang rapi-rapi banget ya teman-teman, karena kan ini enggak pakai rak sepatu ya, jadi aku taruh-taruhin aja di bagian pojok sini. Aku sebenarnya ada rak sepatu yang plastik yang biasa itu, yang bisa disusun-susun gitu, cuma aku pakai untuk sepatu-sepatu suami dan anak-anak aku ya teman-teman, jadi enggak aku pakai untuk di bagian depan sini. Sebenarnya aku pengen beli lagi, cuma aku mikirnya nanti bakalan enggak kepake, karena aku pengennya tuh beli rak sepatu yang bisa disusun minimalis gitu loh, yang modelan dia sepatunya tuh diberdiriin gitu. Dan di sini lanjut aku ke bagian dapur karena mau masak ya teman-teman. Ini tadi aku udah cuci beras, cuma emang nggak aku record. Jadi langsung aja ini aku masak nasinya ya teman-teman. Terus di sini tadi tuh ada tukang sayur. Ini lanjut aku mau bongkar belanjaan, tapi sebelumnya aku mau rapihin dulu di bagian meja dapur karena ini ada bekasan air ya. Yang tadi bekasan aku masak nasi, jadi airnya ada cipratan sedikit gitu ya yang di meja dapur. Dan ini aku ada tempe, aku beli harganya itu 3.500 untuk satu papan, tapi nggak aku pakai semua ya teman-teman, karena kalau misalkan dipakai semua itu pasti nggak bakalan habis, jadi aku pakainya cuma secukupnya aja. Ini setengahnya. Dan untuk bumbunya ini aku pakai kunyit bubuk, ketumbar bubuk, garam sama micin sedikit ya teman-teman. Dan di sini lanjut aku potong-potongin bahan-bahan yang mau aku masak. Jadi setiap kali aku masak itu biasanya aku sesuaiin sama porsi kita ya. Karena kalau misalkan enggak disesuaiin sama porsi kita itu biasanya bakalan mubazir. Dulu tuh sering banget aku yang namanya masak tuh selalu enggak habis ya teman-teman. Makanya kenapa sekarang itu aku selalu masak sedikit, yang penting habis daripada nanti kalau misalkan masak banyak itu alhasil mubazir atau kebuang. Jadi sayang banget ya kalau misalkan kita udah capek-capek masak terus hasilnya itu enggak kemakan habis. Jadi mendingan aku tuh masaknya sedikit sekali makan, atau misalkan bisa sampai sore itu lebih baik, lebih bagus gitu ya, biar aku enggak masak lagi. Tapi kalau misalkan masakannya itu cuma buat sekali makan ya, paling nanti sorenya itu kita bisa beli ataupun cuma dadar telur aja, karena sore itu gampang ya teman-teman. Banyak yang jual juga untuk makanan kayak misalkan chicken, terus juga soto juga kadang masih ada. Intinya tuh kalau sore atau menjelang malam itu enak gitu ya teman-teman. Dan di sini lanjut ke video, aku mau panasin wajan. Wajannya ini aku mau goreng kerupuk ya, karena aku masih ada stok kerupuk. Jadi ini aku mau goreng aja. Gorengnya itu di api atau minyak yang udah panas, cuma emang harus ditekan-tekan ya teman-teman. Oh ya, kalian masak apa nih? Bisa share di kolom komentar ya teman-teman. Siapa tahu bisa jadi ide masakan aku juga. Kadang aku juga suka bingung mau
masak apa nih hari ini gitu kan. Soalnya kadang aku tuh suka bosan sama masakan yang itu-itu aja, karena aku mengutamakan untuk anak aku ya. Apalagi aku tuh sering banget ngegoreng ayam. Jadi goreng ayam tuh cuma buat anak aku ya teman-teman, bukan cuma buat aku gitu. Mungkin kalian tuh ada yang berpikir aku makannya enak terus gitu pakai ayam. Itu enggak ya teman-teman, itu untuk anak aku. Mungkin kalau misalkan aku makan nih cuma satu aja, satu potong gitu, enggak yang lebih dari itu, karena aku mengutamakan anak aku. Soalnya kan di usia anak aku ini harus banget makan protein hewani ya teman-teman. Sebenarnya aku pengen masakin ikan, cuma kalau ikan kan aku nggak terlalu suka sama bau amisnya, jadi aku memilih untuk masakin ayam aja, karena ayam kan enggak bau amis ya. Dan di sini lanjut, maaf banget ya aku malah cerita, ini aku mau ulek sambal. Jadi tadi aku ada goreng cabe, ini sambalnya itu udah halus, sengaja aku ulek soalnya kalau misalkan dicopor tuh kayak kurang sedep gitu loh teman-teman. Terus rasanya kayak enggak kita bikin sambal gitu, beda. Dan di sini lanjut aku tumis bawang putih karena mau bikin capcay ya teman-teman. Capcaynya juga seadanya aja untuk sayurannya, enggak yang lengkap-lengkap banget. Tadi tuh sebenarnya ada apa tuh kembang kol ya, cuma dia tuh kayak ada bekas-bekasan ulet gitu, jadi aku nggak ambil, nggak beli gitu ya teman-teman, karena males kalau misalkan kembang kol itu pasti selalu ada uletnya, jadi nggak aku ambil deh. Dan untuk baksonya ini aku masukin terakhir, terus tunggu sampai dia benar-benar matang. Dan udah matang, ini langsung matiin apinya. Biasanya tuh aku tunggu dulu sebentar sampai dia nggak ada asapnya atau sampai agak dingin sayurnya, baru aku masukin ke dalam mangkok kayak gini ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini menu aku hari ini, masakan aku hari ini ya agak repot tapi nggak apa-apa. Ada tempe goreng, kerupuk, sambal, dan capcay ya teman-teman, alhamdulillah. Dan ini aku lagi siapin makan ya, untuk makan di depan TV, karena kita biasanya tuh makan emang di sini, dibantu juga sama Pak suami buat bawain makanannya. Dan ini aku lagi aduk-aduk untuk nasinya. Jadi nasi di magicomnya itu langsung aku angkat kayak gini, aku aduk, habis itu kalau misalkan udah selesai baru aku taruh lagi, tapi kadang nggak aku colokin ya teman-teman, jadi dibiarin aja seperti itu. Yang penting uap panasnya itu udah hilang. Dan di sini lanjut aku mau beresin di area dapur tipis-tipis, sekalian juga mau cuci piring ya teman-teman, karena kalian tahu sendiri kalau misalkan habis masak itu pasti cucian piring itu numpuk. Jadi daripada dientar-entar gitu ya, keburu akunya males buat nyuci piring. Terus juga kalau misalkan anak aku ini rewel, agak repot ya teman-teman buat cuci piring. Jadi ini mumpung anak aku itu lagi tidur ya, tidur siang, ini aku mau gercep buat ngerjain sesuatu atau ngerjain pekerjaan yang belum selesai. Nah jadi tugas aku ini banyak ya teman-teman, tapi alhamdulillahnya dibantuin sama Pak suami. Cuma emang nggak kerikot aja, kayak misalkan tadi pagi tuh Pak suami udah cuci piring yang bekasan kita pada sarapan. Terus juga kadang aku tuh dibantuin buat mandiin anak-anak, pakein baju anak-anak. Intinya tuh Pak suami emang jarang banget kena record ya. Jadi ini tuh kelihatannya cuma aku aja yang kerja, tapi padahal Pak suami tuh ngebantuin aku ya teman-teman. Dia tuh selalu ngebantuin aku tanpa mau di-record gitu ya teman-teman. Jadi dia tuh mendingan di balik layar aja ngebantuin akunya ketimbang harus di video gitu. Lanjut ke video, ini aku lagi bersihin sink atau wastafel ya teman-teman, karena habis cuci piring. Jadi setiap habis cuci piring itu kalau misalkan kelihatan udah kotor itu biasanya langsung aku cuci, tapi setiap habis cuci piring itu biasanya langsung aku cuci juga pakai sabun cuci piring ya teman-teman, enggak yang khusus gitu cairannya, karena ya menurut aku sama aja bersihnya. Dan ini lanjut aku bersihin bagian meja dapur, ini asal aja nggak pakai sabun, ini mode mager aku ya teman-teman. Jadi jangan ditiru ya untuk mode mager aku, soalnya kalau misalkan lagi rajin banget itu biasanya aku pakai sabun atau pakai air sabun. Dan ini dapur aku udah bersih, udah rapi
rapi ya. Jadi lanjut aku mau ngerjain pekerjaan yaitu ngegosok pakaian ya teman-teman. Ini tuh udah 2 kali cucian yang aku tumpukin jadi satu keranjang. Jadi enggak setiap kali aku nyuci tuh aku gosok ya teman-teman. Jadi aku tumpukin dulu, biasanya 2 kali atau 3 kali cucian baru aku gosok pakaiannya ya. Karena kalau misalkan ngegosok setiap hari atau ngegosok setiap kali aku nyuci itu bakalan pasti capek banget ya teman-teman. Soalnya kan harus ngerjain ini, ngerjain itu gitu kan, tanpa ada habisnya. Tapi alhamdulillah habis ini tuh aku bisa istirahat ya teman-teman. Walaupun anak aku misalkan udah bangun, tapi tetap aja aku bisa istirahat karena ada yang jagain, yaitu Pak suami di rumah. Dan udah di akhir video aja nih ya teman-teman. Oke deh, segitu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka ya sama video aku. Semoga video aku ini bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum.